warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riki Sudaryanto, NPM 210-145, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah atau Ilmu Keguruan semester 4. Nama saya Jelang Doni Saputra, NPM 20010100029, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, semester 4. Saya Rizky Mariani, NPM 20010101046, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan semester 4. Nama saya Ika Yunita, nomor pokok mahasiswa 20010100025, mahasiswi semester 4 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro. Kabupaten Waikanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia, yang merupakan salah satu pemekaran dari Lampung Utara. Kabupaten Waikanan berbatasan langsung dengan 3 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kabupaten Waikanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang pembentukan Dati 2 Waikanan, Kabupaten Dati 2 Lampung Timur, dan Kota Madia Metro. Peresmian Kabupaten Waikanan dilakukan pada tanggal 27 April 1999 ditandai dengan pelantikan pejabat bupati oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Kopi merupakan salah satu komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Waikanan. Ini kami kelompok 6 akan membahas produk UMKM yaitu Kopi Gunungku, di mana Kopi Gunungku yaitu usaha UMKM yang dikembangkan di Desa Umpu Bakti, Kabupaten Waikanan. Di sini kami kelompok 6 akan membahas tentang bagaimana strategi dalam pemasarannya dan bagaimana seorang produsen mengolah sumber daya tersebut. Kopi Gunungku merupakan kopi robusta yang memiliki cita rasa khas kopi Waikanan. Kopi Gunungku merupakan usaha kopi yang dikelola oleh saudari Vita Khalifah. Usaha turun-temurun ini berdiri sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang. Usaha Kopi Gunungku beralamatkan di Jalan Kapten Aliyun nomor 20, Kampung Umpu Bakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Usaha umat ini dikelola dengan higienis dan dikelola secara profesional, mulai dari pemilihan bahan baku, penyortiran biji kopi, pencucian biji kopi, penyangraian biji kopi, penggilingan, hingga pengemasan bubuk kopi. Jadi pas dodol kan posisi kopi ini isi kotor. Jadi pas blonjono kan enek kopi sing urung ketupas. Nah, contohnya koyo iki, ya kan. Nah, jadi bar blonjo itu nggak langsung diolah, tetapi iki diresiki dhisik. Nyortiran dhisik. Nah, dhisik apa tujuannya ini tujuannya kupas kopi yang belum terkupas. Nah, yang bener kan sekali kopi semacam ini toh. Nah, jadi itu dan benar-benar ini kopi ini berasan kabeh ya nek koyo kopi ini kan banyak kopi yang belum terkupas. Kenapa ini harus diulang? Karena nek diulang kan seakan diangkat kulite. Nah, kulite iki mempengaruhi rasa. Nah, setelah digiling iki juga sih tetap harus dikipas. Nah, ini hasil sing digiling. Iki kan wis wis resik dari kopi berasan. Cuman kan masih banyak kulit-kulit sing urung kepisah Nah, jadi harus dikipas ulang Ini kopi
tapi ada campuran lain. Nek campuran itu bukan sebenarnya bukan campuran, tapi hanya sekedar bumbu. Nah, untuk bumbunya itu jahe. Nah, ini jahenya. Nah, selain jahe itu kakao. Ini kakao. Kalau untuk jahenya kan itu 1 kali nyangrai 110. Jadi untuk bumbunya ini banyak ini untuk 1 sangrai itu kan 110, itu bisa dibumbui jahe 1 kilo dan kakaonya juga pun 1 kilo. Kebetulan kopi. Dan kopinya. Terus semuanya itu. Ini untuk takaran itu berapa aja ya mbak takarannya? Kemasannya ada 3, ada yang setengah kilo, 2 on sama 1 onnya, 1 on. 1 on. Yang mbak bungkus ini 1 on. Itu dalam 1 paknya itu penjualan berapa ya mbak? Penjualan 1 paknya 52. 52. Berarti kalau umpamanya di item untuk warung-warung itu sekitar 6 ribuan ya mbak ya? Iya. Itu untuk biasanya untuk mbak produksi pembungkusan itu sehari sampai berapa ratus bungkus? Bisa 1000 ya mbak? Iya, bisa. Bisa. Dalam sehari berapa kali proses? Proses pembuatan bubuk ini? 2 kali atau 2 kali? Sih. Coba nih, masukin. Terus, iya. Pakai segitu masih. Emang bedanya apa mbak? Bedanya cepetan yang gede dan yang kecil. Hanya sebentar ya mbak Eti. Mbak Eti ini lagi prosesnya apa mbak Eti? Proses pengepresan Pempresan. lalu lem plastik, leman plastik. Ini alat yang digunakan apa ya mbak namanya? Namanya hand seller atau pres-presan tangan. Pempresan tangan. Ini menggunakan listrik ya mbak? Iya. Jika mati lampu apa alternatif yang digunakan selain listrik? Kalau untuk alternatif belum ada untuk sekarang. Belum ada sementara kalau umpamanya mati lampu atau listriknya padam. Berarti untuk padam lampunya itu kita berhenti dulu kak, nggak produksi. Biasanya kalau mati lampu itu tenaga belakang atau yang laki-laki menggunakan diesel. Untuk produksi ya ini dilihat ukurannya takarannya 1 on semua. Yang untuk setengah kilo atau 2 on apa nggak diproduksi mbak? Setengah kilo 2 itu diproduksi, cuman dalam permintaan pelanggan yang sedikit, tidak semuanya, karena rata-rata pelanggan meminta yang kemasan 100 gram. Ada yang meminta cuma tidak banyak. Untuk kopi ini memang udah terkenal sekali di banyak like Ya mayoritas kenal semua, tapi kalau semuanya saya belum tahu. Bukan di sini, dilipat ujungnya, dan masuk angin. Dan ini kan umpamanya masuk angin ini kan terkenalnya pasti pemanasannya menarik, menolak. Bahannya pasti tontonan. Setelah itu, ini ikut dengan 2 jari dimasukkan. Nah, tetapi aja terlalu dingin banget, jadi enggak panasnya enggak langsung nempel. Itu ganti tangan, tarik tangan, setelah mono ganti tangan meneh, dicekel. Setelah itu didiamkan sebentar ben dingin, diangkat. Nah,
Saya Mas. Ini aja terlalu nekan saya ke anu. Pindah tangan mana? Nah, ini. Mantap-mantap ini nanti. Diamkan sebentar. Dia nggak gerak, Pak. Kurang habis tadi. Agak ditekan. Tekan ini apa sih? Jadinya yang dilakukan pembahasan namanya pemepakan. Dalam satu pak itu terdiri dari berapa kemasan, Mbak? 10. Selanjutnya setelah pemepakan itu kita apakan? Masukin ke kardus. Masukin kardus. Kardus isi berapa pak ya, Pak? 5. Jadi seperti ini ya, Pak? Iya. Selanjutnya isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Mbak Gita selaku pemilik usaha Kopi Gunung. Di sini saya sebagai Riki Sudaryanto sedikit ingin mewawancarai Mbak Gita selaku pemilik Kopi Gunung ini. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbak Gita. Yang pertama yaitu sejak kapan usaha Kopi Gunung didirikan, Mbak? Kalau usaha Kopi Gunung didirikan udah lama sekali itu. Ini sebenarnya bukan maksudnya bukan rintisan dari saya, tapi ini adalah usaha terus menerus turun temurun. Itu dulu pertama berdiri dia yang membuat usaha ini dulu awalnya adalah orang tua saya, itu sekitar 30 tahunan sudah ada ini. Terus sudah 30 tahun. Cuman kan bertahap. Pertama rintisannya itu adalah usaha rumah tangga ibu-ibu. Jadi pekerjaan untuk ibu-ibu. Dan ibu saya yang membuat itu adalah pertama dulu ibu saya di sela-sela waktunya dia membuat kerajinan lah, yang bisa dikatakan kerajinan olahan makanan, yaitu berupa minuman kopi. Nah itu tadinya di sela-sela waktunya. Kebetulan dulu ibuku itu bukan hanya pengrajin kopi, dia adalah pengrajin orang tua saya ini adalah dulu bapak itu adalah pengrajin gula merah kelapa. Nah, saat gula merah kelapa produksi, setelah masak ibuku adalah kerjasama antara ibu dan bapak ini. Jadi kalau sudah masak gulanya, otomatis kan sisa api itu masih ada. Nah, jadi sayang kan, baranya itu masih ada. Dipikir kalau sisa baranya saja bagaimana supaya bara ini tidak mubazir. Akhirnya mereka, kebetulan bapak itu dulunya adalah seorang memang benar-benar petani kopi asli kan. Petani kopi, akhirnya membuat tadinya untuk minuman sendiri, ternyata dicoba rupanya dia mau mencoba menitipkan di warung, ternyata jalan. Akhirnya usaha mendapatkan bara itu tadi menjadi olahan kopi, terus akhirnya berkembang. Terus akhirnya berjalannya waktu, nggak turun ke almarhum kakak saya, yang menemukan adalah kakak saya, kemudian kakak saya sudah tidak ada, dan akhirnya turun lagi ke saya, adiknya. Berarti tidak memungkiri itu adalah suatu usaha yang tidak direncanakan. Ya, bisa jadi itu tadinya hanya sambilan saja, hanya memanfaatkan bara daripada mubazir itu tadi. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah ada kesulitan dalam proses pemasaran produk Kopi Gunung ini? Banyak. Ya namanya usaha adalah kesulitannya itu banyak, tantangannya itu banyak. Pertama pemasaran yang paling saya merasakan selama saya memegang ini, selama ya saya membaca dari orang tua saya dulu, karena saya ada membuat kopi ini saya pun sudah lahir.
kira-kira usia kopi ini umurnya adalah seumur saya. Jadi kesulitannya itu adalah memang di pemasaran. Karena pemasaran itu adalah persaingan antara produk kita dengan produk yang lain. Jadi kita mencari bagaimana orang mengenal produk kita, bagaimana orang itu menyukai produk kita. Salah satunya adalah tantangan dari kami itu adalah produk lain itu seperti bagaimana biasanya itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Karena perusahaan besar itu dia bisa menjual harga lebih murah daripada kita. Dan terus kemasannya pun juga bagus, sederhana. Jadi kita berupaya bagaimana kita menyaingi menyaingi perusahaan itu, produk itu. Oke, pertanyaan ketiga, menurut Mbak Tita, faktor utama apa yang menghambat proses dalam pemasaran tersebut? Masalah. Iya. Faktornya yang pertama itu adalah kalau saya itu bagaimana mengenalkan produk kita ke masyarakat. Satu, berkaitan dengan terutama adalah harga. Karena masyarakat kalau kalangan menengah mereka membandingkan dengan produk yang memang sudah unggulan. Kalau kalangan menengah ke bawah itu adalah mereka itu yang namanya masyarakat itu mencari mereka tidak mementingkan kualitas tapi mementingkan murahnya. Jadi kita bagaimana kita mengikuti masyarakat kelas menengah ke bawah dan mengikuti masyarakat kelas menengah ke atas. Itu yang kita pikirkan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana strategi Mbak Tita dalam memasarkan hasil produksi usaha Mbak kepada konsumen? Strateginya, Iya. pemasarannya itu adalah saya membangun SDM dulu ke masyarakat. Jadi saya menggunakan produk saya dulu ke masyarakat. Apa sih keunggulan dari produk kita dengan produk yang lain? Tadi intinya kita harus membuat brand yang menjadi unggulan kepada masyarakat. Dan selanjutnya, kira-kira dalam 1 bulan itu penghasilannya berapa ya Mbak? Maaf yang paham. Penghasilannya ya, penghasilan bersih atau omset? Bersih, Harga bersih. Saya tidak berani menyebutkan rupiah ya, tapi saya menyebutkan gini. Saya bercerita dari awal kopi ini, awalnya dulu ibu saya itu masak itu dulu 30 tahun itu awal dari 5 kilo, 10 kilo itu dalam 1 minggu habisnya. 2 minggu, 15 kilo 2 minggu, terus naik lagi, mudah dikenal lagi, naik lagi 1 bulan itu 50 kilo, naik lagi 1 bulan 1 kintal, naik lagi, terus berupaya terus begitu. Dan saat ini, hari ini itu yang saya sebutkan habisnya kopi ya, sebulan dulu itu 1 kintal itu 1 bulan, terus tapi berkembang, kita berupaya bagaimana kita memperbesar usaha kita. Dan saat ini, hari ini itu habisnya kopi beras itu sekitar 4 sampai 5 ton, sekitar itu 1 bulan sekitar habis itu. Jadi kalau saya menyebutkan rupiah, silakan dikalkulasikan sendiri. Kalau saya habis beras, kopi beras mentahnya 4 sampai 5 ton, harga kopinya sekian, terus dihitung kira-kira gitu. Bagaimana cara Mbak Tita sebagai produsen kopi gunung menjaga kualitas dari kopi gunung tersebut? Menjaga kualitas, saya mempertahankan dirasa. Kopi gunung, brand kopi gunung itu yang terkenal adalah bukan hanya kopi masyarakat sekarang mengenalnya kopi legendaris ya, karena khususnya di Waikanan adalah pencetus pertama produk kopi gunung itu. Sebenarnya banyak ibu-ibu pengolah kopi gunung, cuman yang langsung membuat brand itu adalah kita dulu, alhamdulillahnya. Itu karena kopi kita sudah sekitar 30 tahun, makanya masyarakat itu mengenalnya kopi kita adalah kopi legendaris. Rata-rata orang mengenalnya kopi legendaris. Kenapa? Kita yang pertama itu adalah kita bertahan dengan kualitas rasa. Terus sudah itu rasa, mutu itu tetap harus terjaga. Yang harus dijaga itu. Ya, pertanyaan terakhir,
tip buat kita sebagai mahasiswa apa nih Mbak buat kita mengembangkan kewirausahaan kita? Iya. Sebagai pemula, adik-adik mahasiswa ya, sebagai pemula itu adalah yang pertama, biasanya orang itu untuk berwirausaha itu adalah takut gagal, takut jatuh. Yang namanya berwirausaha itu tidak ada yang tiba-tiba sukses dan berhasil, pasti ada jatuh bangunnya. Jadi yang tipsnya itu adalah tetap semangat, jangan menyerah. Ketika gagal bangun lagi, ketika gagal bangun lagi, nanti pasti akan ketemu ujian. Dan jadikan kegagalan itu adalah sebuah pelajaran kita. Berarti dengan kata lain kita harus tekun dengan mengikuti proses tertentu. Baik, terima kasih kepada Mbak Pita yang telah meluangkan waktunya untuk kami untuk wawancara. Semoga usaha kopi gunung ini semakin maju ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.